Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini bisa dirasakan karena Pak BMKG dibangun oleh Bapak Ibu sekalian. Saya menambahkan sedikit bahwa memang sejak tahun 2016. Jadi kalau kita lihat alumninya itu Bapak Ibu sekalian, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini dari mana nih Ibu? Kecamatan, Pak. Perwakilan kecamatan. Bulannya nelayan ya. Iya. Seru ya. Ini salamannya dari kayak gini aja. Iya, matur suwun, Pak. Terima kasih. Jelaskan Pak tentang kegiatan SLCN ini, bahwa ketahanan pangan itu adalah satu program nasional, protes nasional dari pemerintah, bahwa baik itu dari sumber pangan yang pertanian maupun sumber pangan dari sumber daya laut ya. Artinya bahwa di laut itu ada sumber pangan ikan, kemudian satu adalah budidaya rumput laut, dan itu perlu digiatkan karena itu adalah hampir 70% wilayah kita itu adalah wilayah laut. Ya, daratannya kan sekitar hanya berapa persen lah itu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa nelayan itu harus melaut dengan aman. Itu yang penting juga. Karena BMKG itu mengeluarkan informasi tidak hanya untuk bagaimana meningkatkan hasil tangkapan, tapi juga harus memberikan rasa aman kepada nelayan. Di mana ada gelombang tinggi, gelombang ekstrim itu juga perlu diingat. Kemudian kalau kita melihat untuk cuaca ke depan, sepekan ke depan untuk di Jawa Tengah, saat ini kan masuk di dalam masa periode peralihan, di mana periode peralihan itu biasanya muncul curah hujan dengan sporadis, kemudian disertai kilat dan petir, angin kencang, dan terkadang pula mungkin ada hujan es. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai ada beberapa daerah, misalkan hujan sedang hingga lebat, itu ada masih terjadi di sekitar Temanggung, Banjarnegara, Purwokerto, dan Wonosobo dan seterusnya. Artinya di daerah pegunungan tengah ya. Gitu. Kemudian dari sisi wilayah Pati sendiri untuk seminggu ke depan itu didominasi akan cerah berawan. Saya rasa itu dari saya. Pak, tadi alumni kegiatan ini sudah sekitar berapa tadi Pak? 40? Alumni untuk sekolah lapang cuaca nelayan itu sejak tahun 2016 sampai sekarang itu sudah hampir 42.000 orang. Itu dilakukan kalau setiap tahun itu diadakan 60 kali, satu angkatan itu sekitar 40 sampai 50 orang. Nah, itu tinggal dikalikan saja. Yang saat ini sudah ada tercatat itu sekitar 42.000 orang. Kalau feedback dari nelayan peserta selama ini seperti apa Pak? Feedback dari nelayan peserta sangat positif. Artinya mereka, khususnya yang nelayan besar, mereka dapat mengukur bahan bakar persediaan logistik selama melaut. Jadi kalau zaman dulu kita tidak mengetahui berapa besar logistik harus dibawa, karena dengan adanya rasa aman tadi, jalur melautnya itu sudah diketahui, maka mereka bisa mengukur logistik yang dibawa itu berapa, kemudian bahan bakar itu berapa, dan kemudian dia kan saat ini kan masih diolahnya masih di darat, tidak langsung diolah di laut. Mungkin mereka juga sudah mengetahui bagaimana posisi terakhirnya dia untuk menjemput hasil tangkapan tadi supaya dengan kapal lain yang nanti bisa diolah. Seperti itu. Jadi begini, sekolah lapang cuaca nelayan ini dilaksanakan di Jawa Tengah sejak tahun 2016. Sangat besar manfaatnya. Jadi sekarang juga nelayan sudah tergabung di dalam WA Group. Kita setiap hari mengupdate informasi yang berguna untuk nelayan. Jadi kalau kali ini sasaran kita adalah nelayan tangkap, sebetulnya ada nelayan lain yang
sudah kita bina juga, yaitu nelayan budidaya dan juga petani tambak garam. Nah kebetulan sekarang di Pati ini yang pesertanya adalah nelayan tangkap. Harapannya ke depan nelayan ini akan bisa memanfaatkan informasi cuaca yang diberikan oleh BMKG, mendukung mereka, dan goalnya adalah kita ingin nelayan itu lebih sejahtera. Kalau spesifik untuk nelayan Juwana ini mungkin ada informasi khusus Bu yang diperlukan. Ya, jadi kami BMKG sudah hadir sebetulnya di Juwana. Kami sudah memasang display informasi cuaca di pelabuhan perikanan pantai Bojomulyo. Nah, di display itu terlihat perkiraan cuaca kami dari pelabuhan-pelabuhan di sekitar Bojomulyo dan juga perkiraan gelombang laut untuk 1 minggu ke depan. Jadi sebelum nelayan itu berangkat melaut, itu bisa melihat dulu perkiraan cuacanya dalam bentuk display yang mudah untuk dipahami. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.